الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا Kata kalimat ma kita panjangkan 4 harokat. Nama bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Jangan lupa yang mendengar kalimat nun mati ketemu za adalah ikhfa. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu wa idza قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا Di sini yang kita panjangkan 24 harokat. Ma alfaina sama ya baca ibnu Qasim. Kemudian aba kalau ba mat wajib muntasil. Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Pada kalimat aba'uhum di sini ba nama panjang, nama bacaannya mad wajib muntasil. Nama ini kita panjangkan 4 harokat. Kemudian hum mem mati ketemu lam. Hum la yaqiluna adalah idhar syafawi. Syai'au au tanwin ketemu wawu. Namanya idgham bilun. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ Nah, di sini cara melafazkan fa ya. Kita bedakan antara fa dan sin. Fa itu cukup lidah kita yang ujung diletakkan di ujung gigi yang atas. Wa masa kalau sin, nah ini beda. Wa masa, nah, beda ya. Kalau sin giginya merapat, gigi yang atas dan bawah merapat. Lantas
ujung lidah kita ditempelkan di tengah gigi yang merapat tadi. Ya. Perbedaannya di situ. Kalau ta cukup gigi yang atas, kemudian ujung lidah kita ditempelkan di gigi yang atas itu. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'. Bima yasma'u illa du'a'an wa nida'an. Nah, di sini yang kita baca panjang sampai 4 harokat. Doa, namanya wajib mutasy. Jangan lupa yang kita dengungkan doa ambil ketemu wanita. Nah, ini panjang lagi 4 harokat. Nah, kemudian hamzah an ya yang berharokat tanwin fathah karena dia waqaf atau berhenti, maka tanwinnya jadi hilang, yang ada hanya fathah, kemudian dipanjangkan 2 harokat. Ya. Bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'an. Bima bukmun umyun fahum la yaqilun. Nah, di sini yang mendengung pertama mim tasdid ya. Kemudian mimnya ada tanwin. Nah, tanwinnya ketemu dengan ba, namanya adalah ikhlas. Kemudian nah, tanwin ketemu fa adalah ikhlas. Summu bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya dibaca 4 harokat, majais mufassir. Kemudian jangan lupa mendengung, non nanti ketemu to. Ini nama bacaannya adalah ikhfa. Kemudian ya yang pada kalimat toyi, jangan lupa kita tunaikan tasdidnya ya. Nah, toyi gitu ya. Thayyibatima. Nah, kemudian razaqo. Nah, qaf kita tunaikan qalqalahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
jangan lupa shin pada kalimat washkuru, shinnya bertitik 3, kita tebalkan ya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir. Walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman idturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih. Nah, di sini yang kita dengungkan adin. Nah, begitu juga baghiu. Nah, tanwin ketemu wawu dan tanwin ketemu fa ya. Faman idturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Semoga diri kita, keluarga kita selalu mendapatkan barokah dari Al-Quran. Allahumma amin. Kita akan bacakan penjelasan makna dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi hadirin yang mulia, wa idza qila lil musyrikin, nah, zaman dahulu orang-orang yang mensekutukan Allah ketika ditanya, "Bu, ya sekarang sudah ada Nabi akhir zaman." Nabi akhir zaman yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad diberikan bekal oleh Allah berupa mukjizat yang namanya Al-Quran. Ya sudahlah, sekarang ikuti Al-Quran. Ikuti ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jawab mereka gimana? Bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Enggak, pokoknya aku ngikuti orang-orang tuaku dulu tuh bagaimana. Nah, disinilah istilahnya apa? Ketinggalan zaman. Wong sudah ada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sudah ada Al-Quran. Nabi Muhammad jadi panutan untuk umat ini.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada dalam dirinya Rasulullah suri tauladan yang baik. Sudah ada Al-Quran seperti yang pernah kita pelajari, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya. Nah, kok sudah diingatkan, Bu, ya sudahlah. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek, yang buruk tinggalkan. Kita ikuti apa yang menjadi tuntunan dalam Al-Quran. Nah, kok mazhabnya gimana lagi, Yong? Dulu nenek kami, kakek kami, ya, pendahulu kami ya seperti itu loh. Nah, maka di sini tandanya orang yang kurang syukur dengan wujudnya Al-Quran. Kemudian hadirin yang mulia, awalau kana abauhum la ya'qiluna syai'a. Ya. Dalam tafsirnya ayat tabiuna abaahum walau kanu sufaha'a. Apakah mereka orang-orang musyrik yang diingatkan oleh Nabi untuk mengikuti Al-Quran? Lah kok jawabnya lah sudah kami ngikuti nenek moyang kami saja. Padahal nenek moyang mereka itu loh di sini dikatakan la ya'qiluna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun tentang Al-Quran di sini. Ya. Petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran mereka tidak tahu. Bahkan secara nas yang jelas di sini, teks yang jelas, wala yahtadun, nenek moyang yang mereka ikuti itu loh nggak dapat hidayah. Gitu. Nah, maka disinilah kita biar tidak ketinggalan zaman. Nah, ini supaya kita mengikuti petunjuk yang Allah turunkan dalam Al-Quran, mengikuti akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kadang orang itu ngotot seperti itu, padahal ngototnya itu keliru, gitu ya. Nah, yang benar gimana? Kita ngotot mengikuti ajaran yang ada dalam Al-Quran. Bila mana nenek moyang pendahulu-pendahulu kita ajarannya kok sama dengan Al-Quran, sama dengan sunnah-sunnah Nabi, sama dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, ya tidak masalah, tidak masalah. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya 171 yang artinya, dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Hadirin yang mulia, di sini wa matharul kuffar fi adamin tifaihim bil Qur'an wa hujajihi sati'ah wa mathalu man yad'uhu ilal huda kama salir ra'il ladzi yasihu bi ghanamihi. Jadi di dalam agama Islam ada yang menyeru, nah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Menyeru ini mendakwahkan, mengajak umatnya ini supaya mengikuti Al-Quran. Lah orang-orang kafir ini ibaratnya adalah seperti pengembala-pengembala kambing. Nah, yang mereka itu la yasma'u illa du'a wa nidaa. Mereka tidak mendengarkan dengan apa yang diserukan oleh Nabi. Enggak gubris, enggak ngerewes, enggak menganggap apa yang diserukan oleh Nabi. Maka di sini Allah langsung jelaskan summu bukmun, mereka itu adalah orang yang tuli, gitu. Tuli bukan tuli telinganya, tapi tuli mata hatinya. Bukmun, bisu mereka itu, tidak bisa mengucap dengan ucapan yang hak, ucapan yang benar, gitu. Umyun, buta mereka itu. Buta yang buta bukan mata penglihatannya, bukan, tapi yang buta adalah hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang sekarang sudah mendengar azan, gitu, sudah melihat tulisan masjid apa? Baitus Syakirin. Lah kok dipanggil nggak datang itu? Padahal sudah jelas, sudah ada tulisannya 30 meter, 20 meter masjid. Nah, di sinilah summu bukumun umyun fahum la ya'qilun, mereka tidak berpikir. Tidak berpikir maksudnya bagaimana? Lah wong kamu itu loh hidup
bisa bernafas, yang menggerakkan oksigen adalah Allah. Kamu hidup, hati kamu, jantung kamu bisa memompa darah, yang akhirnya darah itu bisa menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh urat dan saraf tubuh. Lah dipanggil oleh Allah kok nggak mau datang. Namanya orang nggak mikir, lah yakin, mereka tidak berpikir. Maka untuk itu hadirin yang mulia, bagaimana supaya kita ini tidak menjadi orang yang buta, yang bisu, yang tuli? Di antara kaifiyah atau caranya kita mempelajari Al-Quran. Semoga ilmu kita barokah dan manfaat. Allahumma amin. Hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Jika kalian hanya menyembah kepadanya, kepada Allah. Jadi ayat tentang makan, minum, mengkonsumsi perkara yang halal. Ini diulang di dalam 2 halaman ini ya. Halaman sebelumnya khitabnya ya ayuhan nas, kepada seluruh manusia. Baik orang beriman atau tidak beriman, ini mendapatkan khitab ini, mendapatkan perintah. Ya di sini lebih dikhususkan lagi. Di sini ada sesi persamaan dengan ayat sebelumnya, supaya kalian itu tidak menjadi orang yang buta dari kebenaran, supaya kalian tidak menjadi orang yang tuli dari kebenaran. Maka bagaimana? Di antara caranya itu makan minumlah dari yang halal, min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik. Lah kalau sudah baik, tentunya apa yang dihalalkan oleh Allah. Termasuk caranya supaya kita ini tidak menjadi orang yang buta, tuli, tidak menjadi orang yang bisu dari kebenaran, dari kebaikan. Washkuru lillah, kalian bersyukurlah kepada Allah. Bila mana kita ditolong oleh Allah, bisa beribadah kepadanya, bisa menyembah hanya kepada Allah. Sebentar lagi kita bisa beribadah puasa, alhamdulillah. Sebentar lagi bisa beribadah sholat tarawih, alhamdulillah. Selalu syukur kepada Allah. Nah, tandanya kalau kita itu sudah betul-betul syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa bisa ibadah, berupa menyembah hanya kepadanya, maka selesai ibadah kita akan tambah semangat lagi. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berfirman mengenai makanan-makanan, minuman-minuman yang thayyib, yang baik, yang halal, langsung dijelaskan di dalam ayat yang berikutnya. Ayat nomor 173. Sesungguhnya dia Allah hanya mengharamkan atas kalian 1 bangkai, 2 darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah untuk berhala, ya. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini diantara jenis makanan yang diharamkan dalam agama Islam. Yang pertama adalah al-maitatu, bangkai. Bangkai itu apa? Al-hayawan az-zailu hayatuhu. Hewan yang kehidupannya itu atau nyawanya hilang bighairi zakatin syar'iyatin, dengan tanpa sembelian yang syar'i. Nah, ini tentunya ya, hewan yang halal dikonsumsi, ya, dimakan. Gitu. Nah, penyembelian yang secara syar'i syaratnya hanya ada 2. Yang pertama, si penyembelihnya itu orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, atau ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani, tapi yang masih berpegang teguh dengan kitab yang asli, bukan kitab yang sudah dirubah-rubah. Nah, ini penyembelihnya syaratnya adalah Islam. Kemudian yang kedua, syaratnya penyembelihan hewan itu dikatakan syar'i
bila mana dua urat itu sudah putus, betul-betul putus, bukan setengah aja putusnya, okay? Nah, itu urat yang ada di hewan, yaitu urat untuk jalan nafas dan urat yang untuk jalan makanan dan minuman. Nah, al-hulqum wal mari itu dalam bahasa Arabnya begitu. Makanya kalau orang nyembelih dipastikan dua urat ini betul-betul sudah terputus, bukan hanya separuh saja atau terlukai saja. Maka penting sekali di dalam agama kita mengadakan diskusi atau pelatihan praktek penyembelihan yang halal itu bagaimana, penting sekali. Dan sekarang sudah ada, alhamdulillah, para alim ulama kita yang berkecimpung di MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, jazakumullah khair, para masyayikh, para kiai, para habaib yang duduk di kepengurusan MUI itu sudah mengadakan itu sertifikat penyembelihan yang halal dan lain sebagainya. Kemudian hadirin yang mulia, yang diharamkan adalah waddama, darah, ya, darah. Darah ini dalam masfuha, darah yang mengalir. Jadi kalau kita nyembelih ayam, ya, kadang suwiri atau sayapnya itu kan patah. Nah, itu ada darah yang mengendap di situ. Nah, padahal lahirnya sudah diputus tadi urat makanan, minuman, dan urat nafas. Maka ini tidak masalah, tidak masalah. Beda halnya darah yang aslinya sudah mengalir kemudian dibekukan. Nah, tiang Jawa ngarannya apa? Didih, ya. Nah, maka ini beda. Maka itu tetap haram, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya. Didih itu. Ya. Kadang orang nyembelih sapi, nyembelih kerbau atau hewan-hewan yang besar itu, nah, itu darahnya ditandongi, diwadahi, terus dibekukan. Nah, itu tetap dihukumi najis, tidak boleh. Tapi kalau darah yang membeku di tulang atau di daging yang tidak mengalir ketika disembelih, maka itu tetap dihukumi boleh, ya. Tidak dikatakan haram. Kemudian yang haram lagi walahmal khinzir. Nah, daging babi. Ya, ini akhir-akhir ini beredar malah orang membaca ayat ini sambil menghina harus makan babi. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, yang diharamkan lagi wama uhilla bihi li ghairillah. Oh, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Misalkan demi punden ini, punden itu. Lah, ini kalau orang Jawa kadang masih ada seperti itu, ya. Sebagian kecil banget, ya. Nah, atau misalkan orang dahulu demi berhala Lata, demi Uzza, demi mana, itu kan, nama-nama berhala. Maka ini hukumnya haram semua. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Orang yang terpaksa, kepepet, emergensi, ya, misalkan ke hutan berburu atau pergi ke gunung, nah, untuk siaha, ya, untuk rekreasi, nah, adventure, ya. Ya, di sana nggak menemukan makanan, adanya ular, adanya tikus, itu boleh dimakan. Tapi di sini ghairu baghin wala adin, dia dalam keadaan tidak melampaui batas. Misalkan untuk menyambung nyawa dia cukup makan hanya sepotong gini saja, maka itu aja yang dipotong. Nggak boleh kalau terus sampai kekenyangan, nggak boleh. Kalau daging yang dimakan adalah dihukumi haram. Nah, maka untuk itu hadirin yang mulia, penting sekali kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang dihalalkan dalam agama Islam, sehingga hati kita tidak menjadi hati yang buta dan tuli dari kebenaran di dalam agama Islam. Allahumma amin. Oke. Mungkin ada yang mau berdiskusi, kita persilahkan. Allah. Ye, monggo. Di sini kami ini ada pembongkaran karena siap. Itu isi bongkaran-bongkarannya itu sebaiknya diapakan, boleh nggak dijual atau? Jadi kalau pembongkaran masjid, ya, sebenarnya kan masjid tersebut dihukumi wakaf. Kalau seandainya masih bisa dimanfaatkan, misalkan untuk pembangunan yang berikutnya, ya, atau misalkan besi-besi yang itu dijadikan bagel lah, nah, itu masih bisa dimanfaatkan, ya tetap kita manfaatkan.
kusen-kusen, kayu-kayu yang bisa dimanfaatkan tetap harus dimanfaatkan. Kalau seandainya tidak bisa, paling tidak ditimbun di sekitar masjid situ saja. Misalkan untuk nguruk halamannya itu, atau misalkan membuat pagernya masjid. Nah, tapi sebenarnya itu tadi hukum yang asli, kalau benda wakaf itu tidak boleh dijual. Kecuali kalau itu tadi misalkan sudah tidak manfaat lagi, ya itu maka bolehlah untuk hal-hal yang sekiranya kembalinya kepada masjid tadi, untuk buat pagar atau parkiran atau untuk nguruk halamannya dan lain sebagainya. Disumbangkan ke masjid yang lain. Nah, disumbangkan ke masjid yang lain. Itu selagi masih digunakan untuk masjid Allah, nah ini sebenarnya tidak masalah. Makaten Pak Jadi sebagai pengurus, kalau masih bisa digunakan, dimanfaatkan untuk masjid kita sendiri, ya kita maksimalkan di situ. Ada lagi yang baru diskusi? Monggo. Orang yang ragu-ragu sholat di sholat yang sudah waktu 5 kali digunakan. Ragu-ragunya tidak tahiyat masjid itu. Ragu-ragu apakah ini memang harus begitu? Terima kasih. Ada orang ragu-ragu sholat di musola. Maka pengurus musolanya ini ditetapkan saja, ditulis kalau musola ya musola, kalau masjid ya masjid. Sudah pernah kita jelaskan, kalau musola sebenarnya tidak disunahkan untuk mengerjakan tahiyatan masjid. Tapi kalau hukumnya masjid, maka disunahkan. Bagi orang yang ragu-ragu tadi, ya hendaknya memperjelas. Misalkan tanya kepada warga sekitar, ini masjid atau musola, gitu. Maka kalau jelas masjid, ya kita masuk masjid disunahkan tahiyatan masjid. Tapi sholat-sholat yang lain, qobliyah, sholat syukurul wudhu, itu sudah masuk di situ. Tahiyatan masjid sudah otomatis. Kalau seandainya tidak diniatkan khusus, sholat qobliyah kita sudah terhitung menjadi tahiyatan masjid. Kata baik, monggo Mbak Agung. Di dalam sunnah itu ada yang berbunyi al-ghafar dan al-ghafur, kemudian al-afur. Nah ini apa bedanya? Al-afur itu memaafkan, ini apa? Kita itu salah pakai apa kita apa? Kita tahu dosa. Salah itu yang mana? Siap. Al-ghafar, al-ghafur, al-afur. Sebenarnya kalau dari segi makna itu sama, maha pemaaf, maha pengampun. Nah, cuman mungkin menurut ulama ahli tauhid itu nanti ada makna-makna yang khusus yang lebih dari yang lain gitu. Nah, ini perlu mutolaah atau melihat kitab lagi nanti. Nah, kemudian al-afu yang memaafkan, tahu kita katanya dosa saja. Nah, seperti ini. Dosa itu yang jelas, contohnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Lah, kita ini begini, Pak. Kita selama hidup ini 24 jam, itu kan tidak lepas dari kontrolnya Gusti Allah, Kita tidak ingat Allah atau tidak zikir, itu sebenarnya sudah satu kesalahan. Sekarang kalau kita bisa bayangkan seorang operator nopo ngoten dia kok lalai, ini mesinnya kan bisa nabrak kemana-mana gitu. Nah, sedangkan Allah Al-Malik dalam Asmaul Husna yang lain, Allah yang maha memelihara. Pemeliharaan Allah kok begitu lalainya, ya ini matahari, rembulan, meteor, planet bisa benturan satu dengan yang lain. Nah, mungkin Pak Guru yang pernah mengajar Pak fisika ini bisa mengetahui. Nah, disinilah orang hidup matanya kedap-kedip terus, tangannya bisa bergerak-gerak. Lah kok sampai lupa kepada Allah? Ini sudah suatu kesalahan. Walaupun menurut agama Islam itu belum dikatakan dosa yang fatal itu. Tapi kan sudah merupakan suatu kesalahan. Contohnya begini, tingkatannya orang yang lebih tinggi lagi, misalkan Nabi Adam. Buah kholdi itu kalau sekarang sebagian ulama ahli tafsir itu ya buah apel itu. Di zaman itu ketika Nabi Adam masih di surga itu kan dilarang oleh Allah.
tapi itu bukan suatu dosa, gitu kan. Tapi sudah terhitung kesalahan menurut para nabi, para rasul. Tapi kalau menurut umumnya umat, bukan nabi, bukan rasul, nah ini kan tidak masalah, bahkan halal dan lezat, gitu. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita kok lupa ingat kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah, padahal tadi siang kita tidur nyenyak, habis zuhur makan siang dengan lahap. Lah kok lupa syukur kepada Allah? Sebenarnya kan tidak dosa, akan tetapi sudah terhitung salah, gitu. Jelas ya? Misalkan kalau di rumah kita lah, anak kita itu kalau orang Jawa kan mengajari kalau makan hendaklah mendahulukan bapak atau ibunya, gitu. Nah ini tiba-tiba anak ini nyomot makanan, nyomot minumannya bapak ibunya, kan bukan dosa, tapi terhitung salah, itu. Jelas ya? Ya, kerang lanjutan makatan. Nah, maka itulah hadirin yang mulia, sebagian ulama itu mengatakan hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Kebaikannya orang yang ahli berbuat baik biasa itu menurut orang yang sangat-sangat dekat kepada Allah itu sudah terhitung jelek. Ya. Contohnya tadi misalkan ada seorang waliullah, daiullah, ulama gitu. Nah, kalau orang biasa mungkin tidak pakai peci, kan pun maklum gitu. Nah, tapi seorang kiai, seorang ulama kok ke pasar kan, nggak pakai peci begini misalkan, kan sudah dihitung jelek, walaupun tidak dosa gitu. Tapi sudah perbuatan salah. Jadi tingkatannya kasus tingkatan. Jadi kalau orang awam mungkin ya biasalah namanya jalan di gangnya, di kampungnya tidak pakai peci atau pakai kaos biasa. Tidak masalah, tapi kalau mungkin untuk para kiai, para alim ulama yang sudah ditokohkan, ya kok kesana kemari undel-undel hanya pakai kaos oblong, nah, kan gitu betul dosa, gitu. Tapi pun dihukumi kelentu atau salah. Dikira mungkin kata. Cekap nih, gini, monggo. Baik, terima kasih. Ya. Jujur bahwa kami sangat merindukan majelis seperti ini, yang ingin kami tanyakan untuk jadwal minggu depan. Siap. Alhamdulillah. Allah sampun dipun eklanaken kalih Kyai Qasim untuk malam Kamis depan kita cuti dulu karena sudah kemungkinan masuk 1 Ramadan. Maka kita lanjut pada malam Rabu keempat dari bulan Syawal, sekaligus nanti halal bihalal. Nah, karena kan masih suasana Syawal ya. Malam Kamis bukan malam Rabu. Rabu malam Kamis dari minggu yang keempat. Karena kalau Syawal minggu pertama masih sibuk dengan keluarga, kedua dengan teman kerja katanya ya. Nah, kita istirahat satu pekan. Nah, karena kesibukan di bulan Syawal, nanti malam Kamis dari minggu yang keempat di bulan Syawal kita mulai kembali. Makatan Bapak, siap. Moga kita mau sarang-sarang dengan satu suara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ
عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Kurang lebihnya kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.